kembali di gebrakan Jokowi soal transportasi massal di ibu kota dan saya tentu masih akan memberikan kesempatan kepada warga di sini untuk bertanya langsung kepada sang pemimpinnya. Dari sebelah kanan lagi, siapa yang ingin bertanya? Tadi sudah ada Bapak, silakan berdiri Pak. Saya dari Bogor, Pak. Pak siapa? Ya, nama saya Alwi, saya dari Bogor. Dan Kalau masalah transportasi apa keluhannya Pak? transportasi alhamdulillah semua sekarang berjalan lancar, cuman mungkin betul yang Bapak katakan bahwa kekurangan armada itu memang harus diantisipasi. Demikian aja Pak. Terima kasih. Oke, kekurangan armada ini masalahnya lagi-lagi busway, tapi mungkin bisa kita soroti juga armada transportasi yang lain seperti katakanlah Kopaja, kemudian Metro Mini. Katanya Bapak akan menambah 1.000 armada nanti ya pada 2013. Ya, tahun depan akan ditambah. Kopaja Metro Mini itu bukan ditambah untuk permajaan yang ada ya. Jadi yang tua-tua ditarik, diganti yang baru kurang lebih 1.000 bis sedang untuk Metro Mini dan Kopaja. Nah, ini juga menambah kenyamanan nanti bagi penumpang. Karena sebuah kota kayak ibu kota Jakarta ini merupakan cermin ya. Transportasinya juga masih berdesak-desakan. Ini kalau dilihat dipandang dari yang orang asing begitu ya Pak ya? Datang ke Indonesia, ke Jakarta ini menjadi sebuah persepsi yang kurang baik. Ini yang ingin kita benahi. Bukankah ada penolakan juga dari Organda mengenai masalah ini? Ya biasa, dalam sebuah kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Mencari titik temunya nanti bagaimana? bagaimana? Ada yang menolak. Yang paling penting bagaimana mencari titik temu agar semuanya bisa ketemu jalan keluarnya, kemudian masyarakat mendapatkan manfaat. Yang paling penting masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan yang kita. Oke, semua persoalan bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan, hanya saja perlu waktu. Oke, kalau Bapak sendiri kan dulu suka coba-coba juga naik kendaraan utamanya ketika masa kampanye. Mungkin sekarang waktunya juga sudah sibuk, tapi tentu warga mengharapkan Bapak naik lagi. Saya tahun 85 waktu di Jakarta, 85-86, saya kan naik Metro Mini Kopaja. Jadi memang sehari bisa ganti sampai 3-4 kali ya, karena harus turun, ganti lagi turun. Metro Mini Kopaja zaman itu. Naik itu biasa. Dibandingkan dengan tahun 2012? Ya masih sama. Belum ada perubahan ya? Kalau Bapak sendiri, keluhannya itu. apa Pak? Keluhannya ya? Dengan transportasi massal DKI? Keluhan dari Bapak sendiri ketika Bapak menaiki transportasi umum DKI? Kalau kita lihat sekarang ya, kondisinya sudah tidak baik. Kalau kita duduk ya, tempat duduknya sudah reot, sudah ada yang hilang hilang sebagian, kemudian berdesak-desakan. Kemudian kalau kita naik busway ya, saya sudah berapa kali naik busway, 6 kali. Ini nunggunya lama, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Begitu kita masuk sudah sempit dan berdesak-desakan. Ini problem terutama bagi ibu-ibu, bagi wanita. Ini menjadi masalah kalau memang ini diterus-teruskan, sehingga satu-satunya jalan tambah armadanya. Oke. Halo, senang sekali saya Priska Niken dapat kembali menjumpai Anda dalam segmen Catatan Jurnalis. Selama sebulan terakhir, saya masih mengikuti berbagai kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kali ini saya akan memotret bagaimana Jokowi menangani masalah transportasi di ibu kota. Jakarta memang sangat identik dengan kemacetan. Jokowi memilih untuk mengatasinya dengan merevitalisasi angkutan umum, seperti bis Transjakarta atau Kopaja dan Metro Mini. Jakarta tidak pernah lepas dari macet. Antrian kendaraan yang panjang terjadi di hampir semua ruas jalan di Jakarta. Sederhana saja, kemacetan itu disebabkan karena ketidakseimbangan pertambahan jumlah kendaraan dan luas jalan. Saya melihat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memiliki agenda besar untuk mengurai kemacetan. Jokowi berfokus pada pembenahan sarana prasarana transportasi umum.
Saya juga ikut di dalam rombongan ketika Jokowi mengunjungi terminal Kampung Melayu ini. Dan saya melihat sendiri bagaimana ia berbincang dengan supir Metro Mini dan supir bis Transjakarta dengan gayanya yang santai. Di awal masa jabatannya, Jokowi datang langsung ke sejumlah terminal, salah satunya Terminal Kampung Melayu. Tidak hanya mendengar laporan stafnya, Jokowi berinisiatif untuk berbincang langsung dengan supir Metro Mini. Ada speedometer, remnya kayak gitu. Coba Pak, nih joknya kayak gini. Dalam pengamatan saya, langkah utama yang diambil Jokowi untuk mengatasi kemacetan Jakarta adalah dengan meningkatkan ketertarikan warga DKI menggunakan angkutan umum. Jokowi beberapa kali mensosialisasikan slogannya, "Moving the people, not the cars." Mobil itu sudah nggak layak, bis itu sudah nggak layak, remnya nggak jelas, speedometernya nggak ada. Coba, ini di ibu kota negara, sehingga perlu ada permajaan total. Nggak tahu nanti pola subsidi atau pola hibah, tapi jangan suruh mereka untuk beli, nggak mungkin. Sampai kapanpun nggak mungkin. Jakarta memang luar biasa macet. Untuk mengatasinya perlu usaha ekstra. Dan dalam catatan saya, Jokowi punya banyak sekali agenda untuk mengatasi kemacetan, termasuk menemui sejumlah tokoh penting dan berbincang dengan para pejabat. Kondisi angkutan umum di Jakarta memang bisa dikatakan jauh dari layak. Perlu perombakan besar-besaran untuk memperbaharui wajah transportasi massal di Jakarta. Dalam upaya ini, Jokowi tidak bisa sendiri. Saya mencatat jelas setiap langkah Jokowi melobi pejabat negara untuk memuluskan rencananya membenahi transportasi di Jakarta. Banyak kita backup. Kita backup. Ya. Yang macet ini kita mau buat satu terobosan nanti. Kami tadi berdua sudah sampaikan terobosannya apa, tidak sekarang. Dalam catatan saya, masih ada beberapa poin yang sedang menjadi pembahasan dalam Pemprov DKI Jakarta. Misalnya saja tentang rencana penghapusan sistem 3-in-1 atau rencana pengaturan nomor polisi ganjil genap. Jokowi juga kerap menghadiri rapat maraton untuk persiapan pembangunan MRT dan monorel di Jakarta. Sepertinya orang nomor 1 di Jakarta ini memang harus kerja keras untuk memisahkan Jakarta dari kemacetan. Dan saya akan terus mencatat keputusan apa saja yang dipilih Jokowi dan bagaimana hasilnya bagi peningkatan kesejahteraan warga ibu kota. Sampai jumpa dalam catatan jurnalis berikutnya. Pengaturan proyeknya juga, terus kondisi kendaraannya juga. Saya sebetulnya pengguna setia dari Transjakarta ini. Tidak sesuai dengan harapan. Yang saya rasakan pada saat naik angkutan umum, kalau busway sih nyaman-nyaman aja selama ini. Tapi kadang juga kurang nyaman karena terlalu berjubel gitu, terlalu penuh. Saya pikir sih armadanya masih kurang cukup. Harusnya bisa lebih banyak dan lebih bisa dimaksimalkan.